Apa Iya, itu? Jadi penasaran? Iya, salah satu dukanya ini ya di kampungnya Kakak Randa Pangdapan Mulifah. Waktu itu beliau sebelum hari H beliau menghubungi ada acara di Sanyang Baka gitu kan. Jadi pas besok mau acara, Randa tuh langsung tepar. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifah dan di sebelah saya ada Randa Saputra, ada Pak Livo, ada Maulana Wijaya dan ada Bang Jimmy Aza di Mulifah Channel. MC bos memang dulu ya bener pasti masih baru kenal udah big boss baru. Pesisir Selatan punya cerita. Sekolahnya masih naik Silaturahmi masih terjalin di sini ya. naik otosibatsi. Lalu baru kiri kalau Ciko jalan sampai. Targetnya di situ saja. Apa? Nah tuh, dengan sampai besok di mana? Kalau besok yang bisa sampai anak-anak main gitar di situ. Sumbar tuh. Tadi ke bawah, tadi ke bawah. Ah, belok ke kiri. Enggak mau. Situ deh. Ke kiri itu, Om. Situ. Indonesia. Cek bon bon giro. Cash. Ya. Sore Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini lagi sore, Sobat Peduli. Apa kabarnya? Senang sekali kita kembali bertemu di channel ini. Dan kali ini saya sudah berada di Pantai Muaro, kawasan Mandeh. Tepatnya di daerah Tarusan. Pantainya cantik sekali dan nanti teman-teman bisa datang ke sini, Sobat Peduli bisa bermain-main di sini. Pokoknya nanti akan punya pengalaman berbeda nantinya di pantai ini. Saya rekomendasi sekali. Dan nanti kita akan bertemu dengan artis atau seniman di daerah pesisir selatan ini, daerah Painan ini. Jadi nanti ikuti terus. 2, 3.
apa menyusun gitu ala make up pas lagi tahu lu tapi orang-orang namun itu kan itu aja bau nih kalau bensin mikro besi karena apa kan bisa jadi sesuatu yang bisa dikemas gitu. Kita perkenalkan dulu di sebelah kanan ini ada Randa panggilannya ya. Nanti kita eksplor lebih jauh lagi. Sebelah kiri yang baju kuning, Opa. Opa namanya Maulana, dan kemudian yang pakai baju black suede Judika Marta ya. Nah, mereka ya mungkin sebagian besar dari teman-teman semua sudah kenal ya, apalagi yang penikmat pecinta musik Minang udah nggak asing dengan wajah mereka, sudah nggak asing dengan suara mereka. Ya kita akan ngobrol-ngobrol nih lebih lanjut tentang bagaimana mereka merintis karirnya, kemudian suka dukanya mereka ketika terjun di dunia entertain ini seperti apa. Kita siapa dulu nih? Dari sana. Oke. Dari kanan dulu bagus. Randa ya. Saya jadi ingat wajahnya mirip artis nasional tapi lupa gitu. Dari tadi mikir siapa ya? Cakep deh pokoknya, cakep ya. Nah, ini perbaikan generasi penyanyi Minang nih teman-teman ini, dan mereka semua adalah putra-putra terbaiknya Pesel punya ya, Pesisir Selatan punya guys. Oke, Randa usia berapa Randa mulai memasuki dunia entertain? Mungkin mulai nyanyi panggung itu dari usia berapa? Dari 2018 kalau nggak salah. 2018 itu Randa usia berapa? Saya waktu itu umurnya masih 17, 2018. Sekarang 26. 26, berarti kira-kira 22. 22 tahun ya? 2018, sekarang 26. Benar nggak sih? Ya. Mulai karirnya dari 2018. 2018 mulai karirnya. 2018. Sekarang 2022. 2022. Itu 4 tahun. Berarti 4 tahun. Sekarang umurnya 26. Jadi hitung-hitungan matematika. Kita hitung dulu ya. Karena saya penasaran. Maksudnya gini, karena kan banyak yang merintisnya itu memang dari kecil, ikut les ya kan. Memang diarahkan oleh orang tuanya gitu, atau ada yang menemukan bakatnya dari kecil tuh udah mulai merintis. Kenapa tiba-tiba di usia 2018 itu di usia sekitar 22 tahun berarti? Ya betul. Betul. Sekarang 26 kan ya? 24, berarti 20, oke. Ya kan? 20 tahun itu baru mau terjun ke dunia entertain ini, kenapa? Awalnya sih nggak kepikiran buat terjun ke dunia ini sih. Tapi apa ya, namanya hidup kita nggak tahu. Nggak tahu ini mungkin dibilang kebetulan atau nasib ya. Oke. Jadi iseng-iseng coba tadinya karena ada peluang gitu. Karena ada ini aja sih. Awalnya itu ceritanya tuh Randa tampil di suatu acara gitu kan. Bukan festival? Bukan festival. Acara ini aja, acara barale gitu kan. Pesta. Jadi adalah di saat itu produser yang hadir di saat itu. Ini gitu. seperti kisah-kisah kebanyakan artis ya. Ternyata di sana ada produser yang menemukan mutiara yang terpendam. Iya, kebetulan itu juga karena memberanikan diri itu pertama kali buat tampil di keramaian gitu ya. Gitu. Tapi memang dari dulunya memang hobi nyanyi atau udah hobi nyanyi, cuman nyanyi di toilet aja, kamar mandi. Berarti otodidak aja? Iya. Otodidak ya? Otodidak. Keren, luar biasa. Oke, kalau Maulana sendiri mulai terjun di dunia entertain ini? Mulai kenal sama Seni ya kak ya? Oke, boleh. Kenalnya dengan private kah? Atau les vokal gitu awalnya? Oh enggak, aku otodidak juga. Otodidak juga? Ya, itu berawal dari tahun akhir 2014. Itu usia berapa itu malah? 2014 aku baru tamat SMA. Oke. Sekitar berapa itu? Ini mirip ya, 2014. Sekarang usianya berapa? Ayo kita hitung lagi. 25 masuk 26. Berarti 7 tahun yang lalu. 2018 tamat SMA kan 7. Oke, berarti usia berapa? Berarti berarti usia 18, sekitar 18 tahun ya, tamat SMA. Iya, kalau Bang Maulana lebih duluan mengenal dunia seni dari Randa. Oh gitu. Dan ketemunya di dunia ini, dunia entertain ini. Iya.
Kita awalnya sepertinya? kenalnya di sosmed. Oh ya. Ya, di sosmed, belum secara langsung. Belum pernah satu stage. Belum. Belum pernah satu panggung. Tapi Belum. akhirnya sepertinya Cuman jadi gini, kalau soulmate. udah pernah komen-komentarin komen-komen gitu di sosmed, jadi awalnya memang dari komen-komentar gitu dan esok-esoknya bisa jumpa gitu. Siapa duluan yang komen siapa? Nggak ingat. Oh, enggak ingat. Udah lama saya. Iya, keren, Iya, keren, lupa. keren. Nah, waktu itu kejadian bisa apa namanya memang secara profesional ingin terjun ke entertain ini dari awal. Kata dia kan Randa kan di panggung pesta ketemu sama produser gitu. Iya. Kalau Maulana? Aku enggak. Kalau aku untuk mengenal dunia entertain rekaman atau gimana itu dari festival. Memang lahir Dari dari juara-juara festival Oke, gitu. artinya memang sudah mengukur kemampuannya Iya. lewat festival-festival gitu ya. Tapi menang. Alhamdulillah. Keren. Kalau Marta? Iya. Usia berapa mulai? Kalau terjun usia sebenarnya kalau nyanyi ini udah dari kecil, karena turunan dari orang tua. Oh, memang ada darah seninya. Memang Oke. ada darah seninya dari orang tua. Dan kalau untuk rekaman mulai 2018. 2018. Ya 2017. Oh, duluan sedikit dari Randa gitu ya. Nah, iya. Itu Senior usia? dua-duanya Kak. Oh iya. Itu usia berapa? Itu di 2017. usia kalau rekaman tuh baru pas tamat kuliah dulu. Di usia berapa itu? Tamat kuliah itu di usia 22. ya. Oke. Sekitar 22, 23 ya. 23-an. Oke. Kalau untuk genre, kalau Randa lebih ke Pop Minang. Kalau Maulana Slow rock Malaysia. Memang lagu-lagunya kebanyakan berbahasa Indonesia dan Melayu Indonesia. ya. Nasional Tapi gitu, berbahasa nasional, beriramakan Melayu. beramakan Melayu, slow rock gitu Iya, ya, slow soal rock Melayu. Malaysia. Kalau Marta? Kalau Marta Memang Minang. nyanyi Minang. Iya. Oke. Kalau pengen tanya nih, pengalaman apa yang paling menarik dari teman-teman yang paling berkesan saat ini selama meniti karir di dunia entertain ini apa? Kalau bisa yang paling memalukan, kalau bisa di gitu. channel ini terungkap ya hal yang paling rahasia gitu, maunya. Apa kira-kira? Ayo, siapa? Dari kanan dulu lah. Pasti ada lah ya, maksudnya Pasti pengalaman ada. gimana? suka dukanya pasti Iya, ada. Randa dulu lah, Randa. Dukanya apa, sukanya apa? Oh, dukanya kalau diceritain sih banyak. banyak ya. Boleh kasih salah satu aja, pengen tahu gitu ya. Itu ada ngasih clue. Nah, apa itu? Jadi penasaran. Iya, salah satu dukanya ya di kampungnya Kakak Randa Bang Dapan Mulifa. Waktu itu beliau sebelum hari H beliau menghubungi ada acara di Sanyang Baka gitu kan. Jadi pas besok mau acara, Randa tuh langsung tepar. Langsung tensi 80, langsung kecapean kan, karena betul juga sebelumnya acara di daerah lain kan. Jadi Roadshow gitu. jadi waktu itu buat duduk aja pusing gitu Kak. Apalagi buat nyanyi kan. Iya, jadi buat nyanyi aja nggak sanggup gitu ya. Duduk aja nggak sanggup. Duduk aja nggak sanggup, Apalagi nyanyi. buat nyanyi kan. Terus Kak, bagaimana? gitu. Tapi acara itu kan udah dipersiapkan jauh-jauh, harus diselamatkan iya, dong. harus diselamatkan. Dan Bang Nafan pun bilang, Nda tolong usahain, kita udah janji sama orang kampung nih, udah pengen nyaksiin Randa semuanya gitu kan. Terus Randa bilang ke Bang Nafan, ya udahlah Bang, sebisa Randa usahain gitu kan, buat menepati janji gitu kan Kak. Soalnya orang kampung Bang Nafan sudah menunggu semuanya buat pengen melihat Randa hari itu kan. Betul. Ya. Jadi dijemputlah sama Bang Nafan ke Padang. Diantar jemput sama ayah Hedi Anjas juga almarhum kemarin yang dulu tuh kan. Jadi pas nyampe di sana Randa usahain juga buat nyanyi, tapi ayah Hedi Anjas bilang ke semua penonton, karena kalau Randa ini
dibawa dari rumah sakit gitu kan. Masya Dibawa dari rumah Allah. sakit. Jadi buat menepati janji Randa sama kita semua di sini gitu kan. Randa usahain buat datang ke sini walaupun dalam keadaan sakit gitu. Itu apa ya, audiensnya bakal jadi penilaian sangat positif berarti ya. Maksudnya lagi fans-fansnya Randa waktu itu. Kebayang konnya effortnya seperti apa. Karena saya juga pernah ngikut ada event, tapi waktu itu habis hepatitis itu energinya luar biasa. Keren-keren. Kalau yang tidak terlupakan, apakah pernah dapat penghargaan atau ketemu orang penting gara-gara jalur entertain ini? Penghargaan sih. Apa yang paling berkesan nih? Yang paling berkesan itu sih cuma ini ya Kak. Dimanapun kita daerah manapun kita buat perform gitu kan, di sana kita bisa dapat orang tua atau family gitu. Keluarga lah ya. Keren. Ya. Dan itu nggak bisa diganti dengan Nggak uang bisa, ya. Soalnya kalau bagi Randa perform itu misalkan diundang orang ke daerah ini, uang itu nomor sekian gitu. Yang penting nanti dapat keluarga dulu di sana. Ya benar-benar luar biasa sekali. Coba kita tanya lagi dengan Maulana, mungkin punya pengalaman yang berbeda. Ya. Kalau Maulana yang tidak terlupakan nih, yang dukanya dulu nih. Yang dukanya. Duka dulu nih. Ini bakal menarik soalnya. Dukanya sih banyak ya. Kalau pada intinya itu aku yang paling susah lupain ketika merintis pembuatan project sama label ataupun produser gitu kan. Itu ketika pembuatan itu contohnya pas take vokal ataupun dubbing di studio itu, aku dulu kan masih pakai apa motor yang tidak nyala lampunya gitu kan. Bayangkan dari pesisir selatan itu ada sekitar 2 jam atau 2 jam setengah, ketika itu jalan masih banyak lubang-lubangnya, jadi mungkin nggak bisa cepat ya. Jadi dari pesisir selatan ke Padang itu ada menghabiskan 2 jam ataupun 2,5 jam. Jadi aku sering dapat jadwal di malam hari gitu. Di malam hari misalnya di jam 10 sampai ke atas gitu kan, otomatis siap aku take vokal itu tentu makin larut malam gitu. Kadang aku pergi sendiri, kadang aku pergi sama teman, itu satu motor aku naik berdua gitu kan. Ya namanya malam hari. Ya, kadang mata sering ngantuk di jalan, kadang hampir masuk jurang gitu. Bannya bocor. Lampunya nggak ada. Saya deg-degan jangan-jangan terjadi kejadiannya. Itu nyata gitu kan. Udah bannya botak, nggak ada tempat menggigit jalan lagi gitu kan. Lampu nggak ada, mata udah berat, saking beratnya Ya, udah mau masuk tapi jurang balik ke gitu. Iya, aku kan bolak-balik. Aku nggak lebih malam ada lagi dong pulangnya ke Iya, justru itu aku ngantuk gitu kan. Iya. Terkadang hampir masuk jurang, terkadang udah tidur sedang ketika membawa motor gitu. Hampir ketiduran. Yang membangunin itu ketika masuk lubang aja, kalau enggak mungkin bisa tewas aku ya. Iya, Itu pas take vokal. Tapi alhamdulillah masih sehat ya. Iya, Alhamdulillah. Itu dukanya pas take vokal dan ketika Kalau sekarang yang tadinya rodanya 2 sekarang udah jadi 4. Alhamdulillah. Itu memang hasil pure ya, dari hasil keringat sendiri gitu. keren deh. Jadi pas untuk pengambilan videonya, untuk syutingnya itu aku sering dapat hujan, nggak kehujanan gitu. Tapi alhamdulillah hujan itu membawa berkah juga untuk viewersnya dari lagu-lagu aku tersebut gitu. Yaitu Hubungannya ya gitu. Hujan membawa berkah. Itu kan aku lelah di sana kan, merasakan sakit seumpama gitu. Jadi sakitnya berbuah baik ketika ditayangin gitu. Kalau yang hasilnya ngikutin luar biasa gitu. Ngikutin lagu-lagunya Maulana pasti tahu ya, setiap kali videonya muncul itu hampir semuanya tuh viral gitu ya. Viewersnya tuh luar biasa banget. Nah, ini yang menarik, yang bikin saya tertarik untuk ngobrol-ngobrol dengan teman-teman ini ya, teman ya, seumuran soalnya. Seumuran ya. Pasti akan banyak sih yang ingin ditanyain. Tapi sebelumnya ke Marta dulu nih. Kalau Marta punya Kalau duka kesan? sih banyak banget kayak ya. Banyak banget. Banyak karena apalagi dimulai dari pas rekaman, mulai rekaman. Sebenarnya dukanya sih
omongan-omongan orang aja sih. Omongan orang gitu. Tapi ilmu yang pakai masuk kanan tapi keluar. jadi motivasi aja sebenarnya. Ya, Jantan betul. Semuanya sebenarnya itu duka juga sebenarnya buat penyanyi sebenarnya kan. Itu uji mental ya. Gitu omongan orang. Jadi itu buat motivasi aja sebenarnya. Kalau yang menyenangkannya? Yang menyenangkannya ya gini lah Kak. Senang aja terus sampai sekarang gitu. Walaupun ada dukanya tetap senang gitu. Ya paling enggak nih teman-teman. Ini mohon maaf koreksi kalau salah ya. Selain mensejahterakan diri sendiri, sudah bisa menyenangkan orang-orang sekitar, betul? Jadi di usia yang masih muda ini dengan jalannya sendiri gitu ya. Sedikit nih yang menggelitik saya juga. Kalau nih teman-teman ini kan secara performance saya akui keren banget, sehingga bisa merubah pakem. Penyanyi Minang itu biasanya kaku banget dari penampilan. Nah kalau teman-teman ini kan penampilannya menarik-menarik ya. Nah saya ingin tanya dulu, kalau Randa itu kiblat untuk stylenya itu kemana? Lebih kemana? Oh, nggak ada kiblat sih Kak, cuman menyesuaikan menyesuaikan ini aja gitu. Ngikutin Modern tren aja, tapi nyaman gitu ya. Tren ya, penting nyaman. Gitu. Kalau Maulana saya mau coba tebak. Kalau Maulana nih K-pop style, Korean style, betul? Yes. Tapi cocok-cocok aja sih, jadi keren. Kalau Marta punya ini sendiri. Biasa aja Kak. Biasa-biasa aja. ikut-ikut Yang penting karyanya zaman. luar biasa gitu. Gitu. Ikut-ikut zaman aja sebenarnya sih. Oke. Orang kayak gini kita kayak gini juga gitu. Ikut-ikut Belum aja. ada jati diri juga sih sebenarnya apa sih style gimana. Ngikutin tren Kalau terkini. Randa, Maulana udah punya style sendiri dia. Iya. Enggak, maksudnya orang ngeliat Maulana, ini gaya style Maulana nih udah tahu kalau di Minang ya. Randa juga kalau Marta Tapi- belum menemukan style yang gimana sih sebenarnya. Untuk artis itu memang sepertinya butuh ini ya. Butuh harus punya style sendiri, pakem ya. sendiri ya, sehingga orang punya punya identitas. mempunyai ciri khas Identitas ya, masing-masing. betul. Benar-benar keren-keren. Nah, karena semakin gelap juga Gelap, gitu ya. Iya. Tadi ditemani sunset, sekarang sudah, Iya, sudah mau ditemani bulan. Terakhir nih saya minta sebagai closing statement dari teman-teman. Mungkin teman-teman punya saran apa yang ingin diberikan ke anak-anak muda khususnya di daerah Minang gitu ya. Apalagi yang lagi merintis di jalur entertain. Silakan Randa, mungkin ada yang ingin Ya buat disampaikan. dari Randa buat generasi muda ya istilahnya. Ya, betul. Mungkin banyak generasi muda yang bakatnya belum tersalurkan gitu ya Kak. Jadi tetap semangat, tetap berkarya. Yang penting berkarya aja sih Kak yang ini. Jangan Di dunia cari entertain. nantilah mikirin orang. fansnya, nantilah pikirin ya. viewersnya. Penting lakuin aja dulu gitu lakuin ya. aja, jalanin aja Penting dulu, semangat terus aja. berkarya gitu. Jangan sampai berhenti gitu. Soalnya kalau nanti sebenarnya di dunia entertain ini kalau kita tidak bisa berkarya gitu, kita itu akan sekedar seperti itu aja gitu. Benar. Ya, oke. Kalau Maulana ada yang ingin disampaikan? Untuk adik-adik junior Ya, gitu. teman-teman. Ya, Generasi untuk muda. generasi muda yang bakatnya belum sempat tersalurkan, terus semangat, berkarya dengan ikhlas, terus berjuang. Jangan pikirkan ini itunya, yang jelas berjuang terus dan berkaryalah dengan ikhlas. Insya Allah rezeki akan memberkatimu. Ya, tidak ada hasil yang mengkhianati misalnya, ya kan? Yang penting ikhlas. Benar ya, benar. Kalau Marta, Ya kalau Marta buat teman-teman dan adik-adik semuanya generasi muda tetap semangat dalam berkarya, jangan dengar omongan orang ya. Kalau itu omongan orang itu motivasi buat kita sebenarnya. Tetap ada semangat, mudah-mudahan berkah. terima kasih teman-teman Randa, Maulana dan Marta. Terima kasih Ya, waktunya udah bincang-bincang di sini. Semoga apa yang kita bahas dan omong ini walaupun santai tapi ada yang bisa kita ambil. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Dadah.